Salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini setelah kita melalui aktivitas kehidupan kita dari pagi siang hingga saat ini, Tuhan Maha Kasih Maha Baik mengaruniakan kesempatan yang indah untuk kita berada sebagai saudara bersaudara di dalam iman, memuji memuliakan namanya melalui persekutuan sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini, di mana di dalamnya kami boleh menikmati akan kasih Tuhan, boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, yang empunya daripada firman ini, tolonglah kami agar di dalam kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengalami pengertian, pemahaman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya, dan biarlah kami boleh bersama-sama memahami akan kebenaran-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku,
Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti satu pembacaan firman Tuhan, yaitu kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan akan menyediakan. Kita sering mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Itu sulit. Lain kali saja. Kata-kata tersebut sering kita ungkapkan untuk menolak sebuah tugas atau tanggung jawab, baik di dalam kehidupan atau urusan keluarga, ataupun juga terlebih di dalam pelayanan gereja Tuhan. Saya masih ingat dengan jelas ketika saya diberikan tugas untuk menjadi moderator dalam suatu kegiatan webinar secara virtual. Saya berkata, aduh, ini tidak mudah bagi saya. Carilah yang sudah biasa. Saya belum terlalu bisa. Saya malu. Saya takut salah, dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perasaan ini tentu saja tidak salah, karena ini adalah perasaan manusiawi kita. Apalagi ketika untuk pertama kalinya kita harus melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas, tanggung jawab di dalam aktivitas kehidupan, terlebih di dalam pelayanan Tuhan. Lihatlah Yeremia. Allah telah mempersiapkannya untuk menjadi seorang nabi bangsa-bangsa. Namun saat ia mendengar rencana Allah itu, serta-merta ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda, ya Tuhan. Tidak jelas berapa usia Yeremia pada saat itu, tetapi yang jelas, hal itu tidak menjadi masalah bagi Allah. Allah tidak menerima penolakan Yeremia. Sebaliknya, Tuhan Allah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Yeremia agar dapat berhasil, yakni kesanggupan, penyertaan, dan kata-kata yang harus diucapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan apa yang Allah tugaskan pada kita. Mari kita memenuhi apa yang Allah telah persiapkan untuk kita kerjakan baginya. Apakah semua itu tampak sulit? Tentu saja tidak mudah untuk berada di dalam suatu penugasan, suatu tanggung jawab, terlebih yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Kadangkala tugas itu memang terasa sulit, karena tidak hanya berbicara tentang persoalan berbicara, tetapi juga tentang tanggung jawab, tentang kesetiaan, tentang fokus ataupun serius terhadap penugasan itu.
bahkan dibutuhkan kreativitas dari kita untuk bagaimana tugas itu dapat dilakukan dengan baik, menjadi menarik, dan juga orang-orang suka untuk berada bersama-sama kita di dalam penugasan ataupun juga terlebih di dalam pelayanan-pelayanan itu. Menciptakan sebuah pelayanan yang tidak membosankan, yang disukai untuk boleh mengalami pertumbuhan kehidupan bersama di dalam Tuhan. Seperti tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia. Itu tidak mudah. Yeremia harus berbicara, menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel, kepada semua usia. Tidak mudah untuk memperkatakan firman Tuhan untuk semua usia, untuk bisa dimengerti, untuk bisa dipahami oleh semua umat Israel. Apalagi Yeremia pada saat itu merasa ia masih sangat muda. Tetapi Tuhan tidak melihat alasan itu sebagai sesuatu yang harus menghalangi akan tugasnya, tujuannya dalam rangka memanggil Yeremia untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam misinya. Tuhan sudah menetapkan pilihannya dan itu adalah kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memilih seseorang di dalam melaksanakan tugas pelayanan, Tuhan sendiri akan berjalan bersama-sama dengan orang tersebut. Tuhan akan memberikan kesanggupan. Tuhan akan memberikan penyertaan. Dan tentu Tuhan juga akan memberikan semua kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas itu sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Beberapa minggu ini, ke depan ini, para pemuda akan mengadakan rapat anggota atau RA untuk menetapkan, untuk memilih pengurus yang baru yang akan meneruskan estafet pelayanan di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja Warakas. Ayo generasi muda, siapkan dirimu. Dan kalau Tuhan hendak memakai kita, kalian dalam tugas-tugas yang baru, jangan takut. Ya. Kita tetap selalu sadar akan segala keberadaan kita. Bahwa kita tidak akan mampu tanpa Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk setiap generasi muda. Karena itu semuanya harus selalu semangat untuk membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus. Yakin selalu, aminkan bahwa Tuhan punya rancangan di dalam setiap diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati, amin firman-Nya. Mari mengangkat pujian untuk Tuhan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kepadamu pada malam hari ini, kami sebagai umat Tuhan datang
bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan selalu setia di dalam memberikan tuntunan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjalani aktivitas kami, pekerjaan, dan juga pendidikan, serta pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja. Terima kasih Tuhan bahwa melalui firman-Mu pada hari ini, kami kembali dikuatkan bahwa untuk semua penugasan-penugasan yang baik di dalam kehidupan bersama, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan gereja, di tengah-tengah masyarakat, kami percaya bahwa ketika Tuhan berkenan untuk memberikan kesempatan-kesempatan itu, maka kami yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan akan selalu menemani dan juga memberikan pendampingan yang terbaik, seperti Tuhan memberikan keteguhan hati, Tuhan memberikan pendampingan, penyertaan, dan menyediakan segala yang dibutuhkan bagi Yeremia dalam rangka tugas sebagai Nabi Tuhan, sebagai penyambung lidah Tuhan dalam rangka menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menyampaikannya sendiri, tapi Tuhan ingin dan menghendaki kami sebagai umat Tuhan menjadi bahagian daripada misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa bahwa firman ini akan juga diaminkan oleh generasi-generasi muda pada masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Bahkan oleh kami semua. Di dalam kami bersama-sama bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Untuk memaknai kehidupan yang Tuhan karuniakan. Untuk lebih berguna lagi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk penguatan dan juga penyegaran yang Tuhan berikan. Tuliskanlah selalu di dalam hati kami untuk kami senantiasa boleh lakukan dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk pimpinan dalam semua aktivitas kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan, semangat dalam pendampingan bagi setiap orang tua, saudara, anak-anak, bahkan cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami selalu memohon karuniakan kekuatan, kesehatan, pulihkan kelemahan tubuh yang dirasakan Tuhan. Terutama pergumulan panjang kan pandemi COVID, Tuhan memberkati agar suatu saat nanti kehidupan ini boleh terpulihkan sepenuhnya dari pandemi ini dan kami boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Kami sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, berkati pemerintah dan tenaga medis untuk selalu semangat dan sehat di dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk rencana persidangan Sinode Am yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini tanggal 18 sampai 22. Baik panitia, pelaksana maupun juga semua hamba-hamba Tuhan yang akan hadir di dalamnya. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan lancar di dalam tuntunan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga sakit penyakit. Tuhan yang Maha Kasih berkati sehingga mereka semua dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang mengadakan perjalanan pulang pergi dari jemaat masing-masing menuju ke tempat persidangan. Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka. Ya Tuhan yang baik, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan lindungi sertai supaya besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, seru sembahyang kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita sudah boleh menikmati persekutuan bersama-sama. Terima kasih untuk kebersamaan kita, selalu semangat dan setia. Dan sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.